Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nural Fariski dari kelas Ilmu Komunikasi Paralel 1 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mungkin beberapa materi dari pertemuan ke-8 hingga pertemuan ke-12 selama kuliah berlangsung. Untuk materi ke-8 ini membahas tentang pesan Madinah bagian kedua, membangun spirit pembaruan negeri. Ungkapan syukur terhadap dalam surat Duha yang memerintah ungkapan syukur dalam 3 hal, yaitu yang pertama, menyantuni yatim sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, memberikan pendidikan kepada fakir ilmu agar berilmu dan beriman. Ketiga, memberikan ilmu Al-Quran lalu diajarkan kepadanya yang lainnya. Dan inilah sebaik-baiknya orang yang belajar Al-Quran dalam mengajarkannya. Di dalam surat Al-Insyirah mengajarkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk menjadi manusia besar. Artinya, menjadi manusia yang senantiasa lapang dada dalam menjalankan visi dan misi kehidupan yang terkait dengan tugas profesi dan senantiasa meningkatkan mutu kehidupan dan ketakwaannya. Prinsip dan etika dari pembaruan. Yang pertama, seseorang yang sudah paham dengan ajaran harus terpanggil untuk memberikan peringatan dan melakukan pembaruan bangsanya. Yang kedua, seseorang pembaruan senantiasa harus memakai pakaian sifat Allah berupa panji-panji kasih sayang, kebenaran, keadilan, dan akhlak terpuji. Ketiga, sebelum melakukan pembaruan kepada orang lain, ingatlah agar dimulai dengan pembaruan dari diri sendiri melalui upaya untuk membersihkan pakaian atau johir. Jangan berpakaian kumel dan dekil, tapi harus bersih dan anggun. Bahkan pakaian yang paling bagus sebagai cermin sifat Allah yang baik, bersih, dan indah. Lalu yang keempat, harus keluar dari zona kebiasaan dan pola hidup yang selalu mengejar kenikmatan syahwat duniawi hedonistik yang dapat membawa pada kejatuhan dan kemaksiatan. Yang kelima, janganlah perjuangan agama kita berharap dengan balasan duniawi berupa fasilitas, pangkat, dan jabatan. Yang keenam, bangun sifat sabar dalam pembaruan ini karena Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. 9. Untuk materi ke-9 ini membahas tentang kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan di sini menjelaskan secara umum pemimpin sendiri adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam suatu kelompok untuk menggerakkan sebuah aktivitas dan memotivasi anggota kelompoknya untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Terdapat dua macam model kepemimpinan yang dijelaskan, yaitu pemimpin transformasional dan kepemimpinan karismatik. Yang pertama, pemimpin transformasional. Ini merupakan sebuah pemimpin yang mendorong anggotanya mampu meningkatkan kesadaran bawahannya, mampu menunjukkan cara untuk mencapai tujuan tersebut, dan mendahulukan kepentingan sebuah kelompok atau memayoritaskan kelompok terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu pemimpin karismatik. Pemimpin karismatik ini merupakan sebuah pemimpin yang mampu merumuskan visi dan misi serta konsisten dalam menjalankan, dan seorang pemimpin karismatik ini merupakan pemimpin yang sadar akan kemampuannya, yang mampu untuk memimpin atau memiliki modal. Ada 5 kunci untuk kita menjadi sebuah pemimpin yang sukses, yaitu yang pertama, model The Why. Model The Why adalah menjadi seorang figur yang memberikan contoh yang membaik bagi anggotanya. Yang kedua, Inspired a Shared Vision, yaitu memberi visi kepada anggota kelompok. Yang ketiga adalah challenge the process, yaitu mampu membuat tantangan bagi anggota kelompoknya. Yang keempat adalah enable to act, yaitu pemimpin yang dapat menumbuhkan rasa dorongan kepada anggotanya untuk bekerja. Yang kelima, yang terakhir ini adalah encourage the heart, yang itu pemimpin mampu memberikan rasa semangat kepada anggotanya. Berikutnya adalah materi ke-10, yaitu untuk materi ke-10 ini membahas tentang implementasi tauhid dalam Pancasila. Sila pertama,
yang berbunyi ketuhanan yang pada esa. Pada umumnya, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Dalam sila pertama dasar Republik Indonesia merupakan sebuah kearifan dalam merangkul dan merangkul keanekaragaman agama-agama yang lainnya. Yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan sebuah manifestasi sosial dari ketuhanan yang Maha Esa. Makna dan kandungan sila ini dari sudut pandang Islam adalah seruan untuk semua umat manusia untuk menuju suatu kesatuan kemanusiaan tanpa membedakan kulit, etnis, jenis kelamin, kebudayaan, dan agama. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia merupakan sebuah pembinaan persatuan dan kesatuan, keamanan dan kebebasan beragama serta perdamaian. Sila keempat dan kelima yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sosial dalam tesis Nabi Muhammad SAW, yaitu Madinah, yang diimplementasikan dalam sila keempat dan kelima. Berikutnya saya akan jelaskan materi ke-11, yaitu istidrat. Istidrat merupakan sebuah arti dari melupakan Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup pada selainnya dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Istidrat juga merupakan salah satu bentuk tertipunya kehidupan untuk berjawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena terpedaya oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Lebih singkatnya dari istidrat adalah ajab berbentuk atau berwujud kenikmatan. Istidrat dapat membahayakan diri kita, yaitu dengan cara iblis menghancurkan manusia secara perlahan sehingga manusia terberdaya mengikutinya. Ciri-ciri seorang terjadinya istidrat yaitu yang pertama, harta mereka berlimpah namun tidak pernah melakukan sedekah. Kedua, jarang menderita atau sakit padahal dosa-dosanya berlimpah. Ketiga, rezekinya lancar padahal jarang sholat dan tidak senang terhadap ajaran ulama atau ustadz. Berikutnya saya akan menjelaskan materi ke-12. Untuk materi terakhir ini saya akan membahas tentang energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Contoh dari pembaruan di negara muslim. Yang pertama, di Libya, Muhammad alias Sanusi melawan imperialis Prancis. Yang kedua, di Somalia, Muhammad Abdullah Hasan dikenal sebagai mata anak panah gerakan pengusir Inggris. Dalam pembaruan untuk membangun moralitas bangsa juga bisa membentuk suatu kerusakan dalam spiritualnya, seperti kerusaknya agama, hilangnya rasa keimanan, dan dapat terjadinya kerusakan pada otak. Contoh dalam kehancuran nilai-nilai moralitas bangsa yaitu pemakaian ganja, heroin, sabu, mushroom, alkohol, narkoba, dan masih banyak lagi. Dampak kerusakannya juga dapat mempengaruhi kerusakan fisik, biologis, kerusakan psikologis atau kejiwaan, dan dapat mengakibatkan kerusakan sosial mereka. Pastinya dalam kehancuran suatu bangsa terdapat suatu solusi untuk membangun kembali moralitas suatu bangsa tersebut dengan cara seperti disosialisasikan dengan menggunakan kemasan simbol-simbol kenegaraan seperti yang terdapat pada sepenggal lirik lagu Indonesia Raya yang yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang kedua, membangun jiwa adalah membangun ajaran tauhid jiwa Al-Quran. Yang ketiga, membangun jiwa Al-Quran berarti membangun karakter Al-Quran sebagai solusi. Keempat, permasalahan kehidupan skala individu, keluarga, dan berbangsa dan bernegara. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kata dan materi yang sudah saya sampaikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.